Ini sebelah saya ada Pak Kuwu. Di belakang ada Mas Soed, Mas pendamping Soed, desa, pendamping desa Kecamatan Surenggala, dan ada Pak Iwan, pendamping Iwan. desa Kabupaten. Kabupaten, Pak. Namanya bukan Pak Iwan, Pak, itu. Pak siapa? Repelita. Oh, Repelita. Iya, Iwan Kusuma. Katanya rencana pembangunan 5 tahun. Pada zaman Soeharto tuh ya. Zaman Soeharto. Waduh, baru berarti. Kalau punya anak lagi namanya Nawacita. Oh iya bener. Pembangunannya pabrik. Pabrik apaan, Pak, ini? Tetangga desa, pabrik padi begini. Desa apa tetangganya? Desa Surenggala Lor, tapi punya perorangan Rame nanti ke depannya. swasta itu dekat ya. Berarti ini kalau terus jalan ke Ke sana Arjawinangun, Nuragan, Arjawinangun, Lumut Tangga. Lewat Gresik. Maka Pak dijelaskan tentang ini banyak kolam di sini. Sebagai program apa? Oh, ini programnya desa sih ya. Ini program ketahanan pangan yang diambil dari dana desa yang 20% loh. Ya, saya manfaatkan ini buat ketahanan pangan, buat bikin kolam ya. Dan kolam yang diambil nih dari tanah Titisaro, tanah desa 2 hektar. Ya, 2 hektar. Saya bikin kolam yang 2 hektar ini 25 kolam dengan ukuran 20 kali 40. Nah, ini juga dikelola oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan namanya ketahanan pangan. Karena di sini banyak sekali masyarakat yang menginginkan pekerjaan, terutama pertanian. Sedangkan pertanian bengkok desa itu sedikit. Jadi masyarakat istilahnya rebutan. Jadi saya manfaatkan untuk bikin kolam. Yang tadinya 2 hektar itu untuk 2 orang, yang tadinya 2 hektar untuk 2 orang, 1 hektar berarti untuk petani 2 orang. Sekarang alhamdulillah dibikinin 25 kolam, jadi bisa menambah orang. Saya kasih 1 orang itu 1 bareng-bareng karena baru sedikit kolamnya. Khusus untuk warga desa saya sendiri, warga desa Surenggala Kidul. Tujuannya tadi untuk menambah perekonomian warga. Jadi alhamdulillah sekarang udah banyak yang memanfaatkan kolam ini sampai 25 orang. Dan itu juga karena keterbatasan modal, jadi untuk awal dimodalin paku dulu sih dari awal ya. Ada juga dari ketahanan pangan untuk pembikinan kolam aja, dan selanjutnya ini pemodalan awal dari paku dari saya sendiri. Dan alhamdulillah Dengan segini alhamdulillah ini ya. berapa yang dihasilkan kalau leleknya? Kalau isinya full ini bisa menghasilkan semua tuh bisa 50 ton. 50 ton. 50 ton ikan lele. Yang 1 ton saya bikin itu 2 ton kalau maksimal. Tapi untuk sekarang ini paling karena baru juga ya, karena baru juga petani-petaninya juga baru, petani tambaknya. Ya paling untuk petani 1 ton atau 1,5 ton yang 1 kolam. Nah, saya juga yang sebelah sini buat saya sendiri nih, mau coba juga untuk ngajarin petani-petani biar saya ada di sini. Jadi alhamdulillah kemarin juga udah panen, udah kolam yang depan tuh udah dapat 1 ton 7 kintal, 1 ton 7 kintal. Nah, sebetulnya saya sendiri punya kolamnya tapi bukan dari sini. Ini kan kolam ketahanan pangan. Kolamnya di sebelah sana, sebelah selatan itu alhamdulillah di bantaran sungai ya banyak. Jadi kalau ada warga Ya. desa lain misalkan memerlukan lele di sini ada. Ada. Misalkan Tiap hari atau bagaimana? kalau saya panen ini 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Harinya kan? Iya. Untuk rutinitas hari ini belum. Rencana insya Allah ke depan saya bikinin untuk pembeli-pembeli kecil juga. Insya Allah pembelinya di sini yang butuh 20 kilo sampai 1 kintal siap saya layani. Tapi untuk saat ini untuk partai-partai besar aja yang 1 ton, 1 mobil tuh 7 kintal nggak saya layani, yang beli 10 kilo sampai 1 kintal. Saat ini Masih belum. yang besar ya. Masih melayani ya bandar-bandar aja, bukan untuk konsumsi dan untuk penjual di pasar.
Tapi insya Allah kedepannya saya bikin nanti di sana untuk konsumsi dan untuk pedagang-pedagang pasar. Apa milihnya itu, ini kolamnya kan langsung tanah ya? Ya. Kan yang lain banyak yang Oh, sistem bioflok itu. Sistem bioflok atau juga pakai apa namanya? Terpal, dan terpal. lain sebagainya. Ya. Apa pilihannya di tanah gitu, Pak? Karena menurut saya pemilihan di tanah itu lebih simpel. Kalau orang sih katanya sih simpel di terpal, kata saya enggak. Karena di terpal banyak sekali kendala. Kendalanya satu, sering dicuci itu. Terpal itu harus sering dicuci, dan pakan juga cepat, airnya tuh cepat busuk. Karena saya sendiri bukan pakai pakan pelet, pakai pakannya limbah juga. Pelet juga tetap dikasih, tapi banyakkan limbah. Untuk saat ini satu hari limbah bisa saya itu 3 ton, 2 ton sampai 3 ton habis untuk satu hari. Umpannya limbah saya ini limbah ikan ruca, ikan perik, ikan yang kecil, ikan yang harga jualnya murah tuh. Dan juga limbah-limbah dari pabrik, misalkan usus buntunya dari pabrik. Nah, kayak darah tumarus, kayak yang pabrik-pabrik yang nggak pakai, misalkan kayak gulu, limbah-limbah ayam aja. Dan juga terkadang pakai tiren juga kalau emang di kandang musim ayam-ayam sakit, pakainya pakai tiren. Tapi untuk saat ini sih limbahnya total tuh, limbahnya banyaknya sih ikan ruca, ikan laut. Emang di sini juga iya perikanan juga. Dan kebetulan saya juga pengelola TPI juga, pengelola KUB Mutiara Makmur. Kebetulan saya yang kelola, dan ikan-ikan yang sisa saya kasih ke lele. Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Untuk sampai ke tempat ini mohon dipandu nih. Ini berarti kan kalau dari kota langsung menuju arah makam Gunung Jati ya? Iya. Coba kalau dari kota ke utara ya, ke utara dekat Pasar Selancang lah, dekat Pasar Selancang 1 kilo lagi ke Desa Suranenggala Kidul. Silakan, barangkali pengen main, pengen belajar budidaya, silakan datang ke sini. Ini juga baru sih sebetulnya untuk dari ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan di kolam-kolam ini juga baru satu periode itu satu kali tanam. Tapi untuk kolam-kolam saya sendiri di sana udah dari tahun 2007 saya tuh. udah punya pengalaman ya, sendiri ya? Dari 2007 sampai saat ini berarti berapa tahun nih Pak Soid? Ya, banyak. Hampir 20 tahun saya nanam ikan. Oke. Kebetulan saya ya sama-sama. Ketahanan pangan di Desa Suranenggala Kidul itu kebetulan di sini sesuai dengan regulasi yang diamanahkan oleh undang-undang dan aturan PMK nomor 190 tahun 2022, bahwasanya ketahanan pangan diambil dari dana desa yaitu sebanyak 20%. Ya. Nah, kebetulan di Desa Suranenggala Kidul karena tempatnya sendiri atau itunya pantura, jadi ketahanan pangan di Desa Suranenggala Kidul yaitu diimplementasikannya untuk balong lele. Ya, untuk balong lele, dan sesuai dengan keputusan bersama-sama pemerintah desa dan BPD juga masyarakat sangat mendukung akan kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah masyarakat juga merasakan bahwasanya setiap kelompok masyarakat itu mendapat 1 balong lele. Dan kebetulan Pak Kuwu juga dulunya adalah seorang pengusaha lele. Jadi semuanya sinkron. Apapun perkembangan lele sakit dan lain sebagainya itu Pak Kuwu tahu semua. Alhamdulillah seperti itu, dan sekarang berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Potensinya itu ya, potensi SDM ada, potensi alam mendukung. Betul. Termasuk informasi dari Pak Kuwu tadi juga untuk pakan juga diambil dari cacahan ikan ya. Betul, dari limbah-limbah. Dari limbah. Oke, terima kasih Kang Soid. Siap, sama-sama.